Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa ahsin akhlaqana bil hilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan masih mengkaji kitab Al-Ajurumiyah pada pembahasan isim bi'tibar adadihi dan bi'tibar abniyatihi. Insyaallah hari ini kita akan tuntas bab muqaddimah yang kemarin. Kemarin kita sudah banyak membahas seputar isim bi'tibar muzakkar wal muannas atau bi'tibar jinsihi. Insyaallah hari ini kita akan banyak bahas seputar isim bi'tibar adadihi wa bi'tibar abniyatihi. Dan insyaallah nanti akan dilanjut dengan fi'il, begitu juga pun dengan harfun, seperti itu. Oke, saya izin share screen dulu. Oke. Nah. Oke, sudah kelihatan di sini sekarang di layar teman-teman. Semoga sudah kelihatan dan suara saya juga semoga jernih ya. Seperti itu. Oke. Kemarin kita sudah bahas isim berdasarkan bi'tibar jinsihi, seperti itu. Dan kita juga kemarin sudah menyinggung seputar adadihi, yaitu di bab mutsannanya. Sekarang kita akan ke abniyatihi-nya, seperti itu. Jadi siapa sih sebenarnya huruf-huruf yang membentuk suatu isim, dan apakah nama isim tersebut, apakah setiap huruf ataupun setiap isim itu berbeda namanya atau tidak? Nah, insya Allah kita akan ketahui hari ini. Tapi kemarin kita sudah membahas bi'tibar jinsihi, itu ada muzakkar wal mu'annas. Muzakkar itu ada yang hakiki, ada yang majazi. Mu'annas juga ada yang hakiki, ada yang majazi. Dan di bawahnya lagi hakiki dan majazi ada lafzi, ada maknawi. Begitu juga yang majazi juga pun ada yang lafzi, ada yang maknawi. Nah, hari ini kita akan banyak bahas seputar al-ismu bi'tibar ditinjau dari abniyahnya atau dari huruf-huruf pembentuknya. Seperti itu. Dan teman-teman mungkin sudah familiar gitu ya, ataupun sudah tahu lah bahwasannya setiap kata itu dalam bahasa Indonesia pasti dibentuk oleh huruf seperti itu, dan setiap kalimat dibentuk oleh kata. Dalam bahasa Arab pun juga sama seperti itu. Jadi setiap jumlah itu dibentuk oleh kalimat, dan setiap kalimat itu dibentuk oleh harfun atau huruf seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang atau misalkan boleh kita bilang bahwasanya jumlah itu sama dengan kalimat bahasa Indonesia ya. Adapun kalimat sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Dan huruf dalam bahasa Arab itu sama dengan huruf dalam bahasa Indonesia. Jadi ada kesamaan nama di harfunnya, tapi berbeda ketika kita ngomong kalimat, bahasa Arabnya jumlah. Ketika kita ngomong kata, kalimat dalam bahasa Arabnya. Seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab, khususnya untuk isim ini, pun juga dia dibentuk yang merupakan bagian dari kalimat ya, karena isim merupakan bagian dari kalimat, makanya isim pun dibentuk oleh huruf dalam bahasa Arab yang kita kenal dengan huruf hijaiyah seperti itu. Huruf hijaiyah. Ada yang bilang bahwasanya huruf hijaiyah itu totalnya 28, ada yang bilang huruf hijaiyah itu 29 seperti itu. Cuman setahu saya yang paling kuat pendapatnya mengatakan bahwasanya huruf hijaiyah itu ada 28 seperti itu. Itu kurang lebih pendapat yang saya tahu itu yang terkuat itu ada 28 seperti itu.
Nah, di antara ke-28 huruf tersebut, huruf hijaiyah itu ada 3 yang disebut sebagai namanya huruf ilat. Huruf ilat. Jadi dari 28 itu, 28 tersebut, ataupun dari seluruh huruf hijaiyah, dari huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Arab, itu ada tiga huruf yang disebut sebagai namanya huruf ilat. Nah, huruf ilat ini dinamakan huruf ilat karena huruf-huruf ini, ketiga huruf ini itu sering berubah-berubah. Sering berubah-berubah seperti itu. Nah, berubah-ubah dalam hal apanya, Ustadz? Sama seperti orang yang sakit. Orang yang sakit itu kan orang yang nggak bisa diem ya. Ketika mau tengkurap, maunya berduduk. Ketika mau duduk, maunya tengkurap. Ketika mau tengkurap, maunya berdiri, dan lain sebagainya. Nah, keadaan yang nggak menetap itu atau keadaan yang sering berganti-ganti itu menyebabkan kemiripan dengan huruf ini, dengan huruf ilat ini. Jadi huruf ilat ini dia tuh nggak cuman satu bentuk saja. Jadi bisa bentuknya alif, kadang bentuknya waw, si ya juga kadang bentuknya alif, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang mana ketiga huruf ini tuh sering berubah-berubah. Seperti itu. Ini dinamakan huruf ilat. Seperti itu. Kalau dalam makharijul huruf ilat ini masuk ke dalam bagian ajwaf, bagian jauf, seperti itu. Bagian dari jauf. Kan kalau misalkan kita belajar ilmu tajwid kan kita kenal dengan namanya huruf halqi, huruf lisan, huruf syafatan, seperti itu. Nah, huruf ilat ini masuk ke dalam huruf jauf, seperti itu. Oke. Nah, di depan teman-teman itu sudah ada beberapa contoh-contoh dari penampakan huruf ilat tersebut. Oke. Pertama, dari yang sebelah kanan paling atas itu ada namanya al-fata. Al-fata. Nah, kalau ditanya huruf ilatnya mana, Ustadz? Huruf ilatnya itu ada di akhir. Seperti itu. Dan seluruh contoh-contoh yang ada, yang saya kasih di depan teman-teman ini merupakan contoh huruf ilatnya ada di akhir. Seperti itu. Huruf ilatnya ada di akhir. Seperti itu. Lalu kok kenapa Ustadz ini menjadi bagian dari pelajaran nahwu seperti itu? Kenapa kok ini nggak di pelajaran bahasa Arab yang lain atau di fan ilmu yang lain? Jawabannya adalah karena ilmu nahwu, ya kan, membahas tentang keadaan huruf akhir dari sebuah kalimat, maka pembahasan tentang huruf ilat yang ada pada sebuah isim itu pun masuk ke dalam bagian ilmu nahwu. Seperti itu. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya, kenapa Ustadz kok ini menjadi bahasan dalam ilmu nahwu? Karena ilmu nahwu itu tugasnya atau wazifahnya itu tentang gramatikal, yaitu tentang keadaan huruf akhir kalimat, maka pembahasan huruf ini atau pembahasan isim ini yang nanti akan kita kenal sebagai isim maksur, isim mankus, dan isim sahih, itu masuk ke dalam bagian ilmu nahwu. Dan ketiga isim ini, yaitu isim maksur, isim mankus, dan isim sahih, ketiganya diakhiri oleh maksur dan mankus itu keduanya itu diakhiri oleh huruf ilat yang direpresentasikan dalam alif, waw, dan ya. Seperti itu. Jadi alif, waw, dan ya. Oke, baik. Berikutnya, misalnya dalam contoh yang pertama ada namanya al-fata. Nah, perhatikan harokat beserta hurufnya. Al-fata, seperti itu. Oke, fa, ta, alif, alif lainah, seperti itu. Oke, berikutnya ada ridho. Oke, ridho itu ya ridho artinya. Terus berikutnya ada namanya hawa, ada namanya nawa, ada namanya aso, ada namanya ula, ada namanya muna. Seperti itu. Oke, fata, ridho, hawa, nawa, aso, ula, muna. Nah,
keseluruh huruf ini atau seluruh kalimat ini yang merupakan bagian dari isim, yang merupakan bagian dari isim maksur, diakhiri oleh huruf ilat. Yaitu huruf ilatnya apa? Huruf ilatnya adalah alif. Huruf ilatnya adalah alif. Makanya isim maksur itu didefinisikan adalah makana akhiruhu. Apa-apa yang akhir dari kalimat itu atau akhir dari isim tersebut adalah alif lazimah wa qablaha fathah. Jadi setiap isim yang diakhiri oleh alif lazimah, namanya alif lazimah. Kenapa dinamakan alif lazimah? Karena alif di situ harus ada, seperti itu. Dan kalimat tersebut nggak boleh nggak ada, ataupun alif tersebut nggak boleh nggak ada dalam isim ini. Jadi harus ada alif tersebut. Yaitu alif lazimah yang mana sebelumnya itu berharokat fathah. Contohnya apa? Fata, ridho, hawa, nawa, aso, ula, muna, huda. Nah, keseluruh isim-isim yang kita sebutkan tadi itu, pemuda, ridho, keinginan, niat, tongkat, tinggi, harapan, ini semua masuk ke dalam bagian namanya ismul maqsur, seperti itu. Ismul maqsur. Adapun temennya yang sebelahnya itu dinamakan ismul manqus. Kalau tadi difathahkan, kalau manqus itu dikasrohkan. Manqus dikasrohkan. Kalau maksur itu alif lazimah, tapi kalau di manqus itu ya lazimah. Seperti itu. Saya ulangi lagi, kalau di maksur itu alif lainahnya itu, yang dibentuk alif lainah, yang kadangan huruf alif, yang seperti saya bilang tadi, dia itu kadangan berubah-berubah bentuknya, itu maksur adalah alif lazimah, sedangkan di mankus adalah ya lazimah namanya. Jadi apa definisinya isim mankus, Ustadz? Isim mankus adalah huruf atau isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Nah, ya lazimah di sini. Dan kalimat lazimah di sini artinya huruf tersebut atau huruf ilah itu harus ada dalam isim tersebut. Karena dia merupakan bagian dari binyatul kalimat, bagian dari pembentuk sebuah kalimat, yaitu isim. Nah, di sini contohnya ada al-qadi, ada al-mufti, ada al-hadi, ada al-ali. Pengadil, mufti, hadi, sama ali. Nah, ini semua masuk ke dalam bagian dari isim manqus, seperti itu. Oke, sok coba sampai di sini ada yang nggak difahami atau penjelasan saya terlalu cepat, coba disilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau ini, silahkan. Ada belum? Dari Mbak Nabila. Ya, silakan. Iya, diulang lagi, Ustaz. Agak kecepatan tadi. Yang mana? Yang mana? Semuanya? Yang apa namanya, bagian apa sih? Isi mangkus itu, Ustaz. Oke. Yang lainnya kecepatan nggak saya? Atau sudah dipahami? Oke, dari Mbak Nia, Mbak Jinan, Mbak Ajiza, kalau ada yang... Oke, saya lagi ya. Ada? Oke, jadi gini. Yuk, kita ulangi lagi. Jadi, apa namanya, dalam... Oke, mohon maaf ya. Oke. Jadi, di pembahasan isim ini, sebentar, oke. Di pembahasan isim ini isim yang membahas tentang abniyah sebuah kalimat. Bangunan dari sebuah kalimat. Seperti itu.
bangunan dari sebuah kalimat. Artinya begini. Saya boleh contohkan ya. Mungkin tadi ada beberapa hal yang belum difahami. Coba gini. Misalnya tadi kan kata dibentuk oleh huruf dalam bahasa kita. Nah, dalam bahasa Arab pun juga sama. Si kalimat itu dibentuk oleh huruf. Kalimat dibentuk oleh huruf. Nah, isim itu paling sedikit dan ini kebanyakannya itu dibentuk oleh 3 kalimat. 3 huruf. Oke, ini 1, 2, 3. Nah, pembahasan tentang abniyatul kalimat ini punya 3 jenis. Ada yang disebut sebagai namanya maksur, ada yang disebut sebagai namanya mankus, ada yang disebut sebagai namanya sahih. Oke. Kalau sahih itu huruf-huruf pembentuk dari sebuah isim itu nggak ada huruf ilatnya. Huruf-huruf dari pembentuk isim nggak ada huruf ilatnya. Itu dinamakan ismu sahih. Dinamakan ismu sahih. Nah, ini sudah menjadi pembahasan kita kemarin. Ismu sahih sudah menjadi pembahasan kita kemarin. Artinya pembentuk dari ataupun huruf pembentuk dari kalimat dalam isim sahih itu semuanya adalah huruf sehat. Nggak ada huruf ilatnya. Nah, setelah ditatabu fakta lagi, orang Arab ditemukan bahwasanya ada isim yang dia itu dibentuk oleh huruf ilat. Yang mana huruf ilatnya ini ada di akhir. Seperti itu. Nah, karena ilmu nahwu itu berkaitan dengan keadaan huruf akhir dari sebuah kalimat, maka pembahasan isim ini masuk ke dalam ilmu nahwu. Seperti itu. Oke, berikutnya. Tadi sudah kita bilang bahwasannya isim itu dibentuk paling minimal banget dan kebanyakan itu terbentuk dari 3 huruf. Seperti itu. Terbentuk dari tiga huruf. Nah, dalam pembahasan ini, yaitu isim maksur dan isim mankus, huruf yang ketiga ini bisa 3 kemungkinan. Bisa dengan alif, bisa dengan waw, bisa dengan ya. Dia punya 3 kemungkinan ini. Punya 3 kemungkinan ini. Ini akhir dari sebuah kalimat Arabiah. Nah, kalau ditemukan akhir dari sebuah kalimat Arabiah ketiga huruf ini, maka kita bisa curiga. Kita bisa curiga bahwasannya ini bisa masuk ke dalam isim maksur, ini juga bisa masuk ke dalam isim mankus. Kita harus pinter. Seperti itu. Oke? Yang mana ketiga huruf ini nanti bisa saling berubah-berubah bentuknya. Kadangan alif, kadangan bentuknya kayak huruf ya, seperti itu. Kadangan juga pun nanti waw itu bisa berubah jadi huruf alif. Nah, itu kita mesti tahu perubahan-perubahan tersebut. Gitu. Oke? Nah, di dalam pembahasan ini cara kita mengidentifikasi bahwasannya dia itu adalah huruf ilat atau bukan dilihat saja gitu loh. Apakah huruf ilat itu ada di dalam kalimat ini atau tidak? Jika ada, kita harus teliti lebih dalam lagi. Ini akhirannya fathah atau akhirannya kasroh. Kalau sebuah huruf atau sebuah kalimat, dia itu ada huruf ilat dari ketiga huruf ini, lalu huruf keduanya itu adalah fathah, maka dia disebut sebagai maqsur. Contohnya apa? Fata, ridho, hingga muna. Kalau misalnya huruf keduanya atau huruf sebelum akhir dari sebuah kalimat itu adalah kasroh, maka kita sebut sebagai namanya isim manqus. Seperti itu.
Oke. Lalu berikutnya. Oke, itu cara paling mudah kita menentukan mana isim maksur, mana isim mankus. Isim maksur huruf ilat sebelum terakhir, yaitu huruf ketiganya. Kemudian harokat sebelum huruf ilat itu adalah fathah. Kalau isim mankus, huruf ilat ada di akhirnya, lalu huruf sebelum huruf ilat itu ada tanda kasroh. Nah, ini dinamakan mankus. Oke, berikutnya kita detili lagi. Lalu apa sih sebenarnya isi maksur itu? Apa sih sebenarnya isi mankus itu? Isi maksur adalah isim yang akhirnya adalah alif lazimah. Alif lazimah. Nah, yang dimaksud dengan lazimah, yang dimaksud dengan alif itu apa, Ustadz? Yang maksud dengan alif itu ya alif ini, namanya alif nih. Ini namanya si alif. Nih alif nih. Lalu Ustadz itu kok ada yang bentuknya kayak huruf ya? Nah, itu dinamakan alif layinah. Seperti itu. Alif layinah. Yang mana huruf alif ini bisa berubah bentuk menjadi layinah tadi itu. Yang kayak apa alif bengkong seperti itu. Oke. Nah, karena perubahan ini tadi kadangan lurus, kadangan bengkong, yang dia itu nggak tepat pada satu bentuk saja, makanya disebut sebagai namanya huruf ilat. Nah, ini alif layinah, ini alif tegak, alif layinah, alif tegak, ini alif tegak, ini alif layinah. Pokoknya yang ada alifnya lazimah. Lazimah itu mesti ada dalam kalimat tersebut, maka dinamakan maksur. Itu definisi dari isi maksur. Adapun definisi dari isi mankus, dia adalah huruf ya. Seperti itu. Huruf ya. Jadi alif, waw, ya. Ini tadi saya kurang titik ya. Huruf ya, yang mana ya-nya itu adalah lazimah. Seperti itu. Ya-nya adalah ya lazimah. Oke. Tapi dalam penulisannya kadangan penulisan ya lazimah ini nggak pakai titik dua gitu. Kadangan dalam penulisannya nggak pakai titik dua. Nah, dalam pembahasan isim mankus ini, dia itu adalah isim yang akhirnya adalah huruf akhirnya adalah huruf ilat, yang mana sebelum huruf ilat itu adalah huruf kasroh. Oke. Itu cara tadi kita gampang dalam mengidentifikasi. Berikutnya, apa sih definisi dari isim mankus, Ustaz? Isim mankus adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Oke, ya lazimah. Ya lazimah, ya yang harus ada pada isim tersebut, yang kemudian sebelum huruf akhir dari ya tersebut adalah huruf kasroh. Ini dinamakan isim mankus, seperti itu. Jadi ada maksur, ada mankus. Nah, itu deh kurang lebih yang pertanyaan dari Mbak ini tadi, pengulangan terkait isim maksur sama isim mankus. Silakan kalau ada yang mau ditanyain lagi atau butuh penjelasan lagi, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Dari Mbak Eka, dari Mbak Widya, Mbak Wahida, Mbak Nabila. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada nggak? Gimana Mbak Indi? Mau tanya lagi atau gimana? Alhamdulillah sudah nyambung, Ustaz. Yuk. Yang lainnya sudah nyambung juga ya. Mbak Nia, gimana Mbak Nia? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Ustaz. Oke, baik. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ini kita sudah masuk, sudah menjelaskan tentang sahih ya. Sahih kemarin sudah di babun, kitabun, jamalun, rojulun, semua sudah kita sebutkan artinya. Dan ini kosakata yang baru lagi. Kalau ada kosakata yang baru dicatat kosakata tersebut. Seperti itu. Saya pun sampai hari ini pun juga kadang masih suka nyatet tuh.
kosakata baru gitu. Terus dicari deh di buku apa namanya, di buku catatan kecil kita tentang kosakata yang baru kita dapetin. Seperti itu. Kayaknya ini juga pun itu berlaku untuk semua bahasa ya. Kalau ada bahasa baru yang kita pelajari, kita mesti punya tuh catatan kecil buku bahasa gitu. Jadi kita bisa lagi. Atau kalau misalkan mau simpel lagi di handphone atau di tabletnya seperti itu. Itu dicatat setiap kata-kata baru. Dan kalau misalkan apa namanya mau lebih repot lagi, tanya tuh. Ini coba kalau dalam penggunaannya seperti apa ya? Seperti itu. Jadi kita kayak ya KBBI berjalan gitu ya, sambil bawa apa namanya bawa kamus kecil sambil dibaca-baca. Insya Allah itu mempercepat dan pembendaharaan kosakata kita. Oke, berikutnya, berikutnya itu tadi apa namanya berdasarkan huruf pembentuknya. Nah, sekarang kita ulang lagi pembahasan kita yang kemarin yang sempat tertunda ataupun yang belum sempat dilengkapi, yaitu pembahasan isim berdasarkan jumlahnya. Oke. Ada yang namanya mufrad, tunggal, ada yang namanya musanna, ganda, ada yang namanya jam'un, jamak, seperti itu. Kemarin kita sudah bilang bahwasanya kalau kita pengen menggandakan sebuah isim, maka kita bilang tambahan alif sama nun. Jadi rojulun, rojulani, seperti itu. Terus apa lagi? Babun, babani, hakibatun, hakibatani, khulasotun, khulasotani, muslimun, muslimani, muslimatun, muslimatani. Seperti itu. Ini semua merupakan isim yang dibentuk dari dari segi mufrad sama musananya. Lalu pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui bentuk plural dari sebuah isim? Seperti itu. Jawabannya adalah bisa. Yaitu kita namakan isim tersebut menjadi ismu jam'in atau isim jamak. Nah, berarti kalau ditanya, Ustadz, rojulun, rojulani, jamak dari rojul apa? Rijal. Seperti itu. Oke, babun, babani, jamaknya apa? Abwab. Hakibatun. Terus apalagi? Hakibatani. Terus jamaknya apa, Ustadz? Hakoib. Hakoib. Abwab. Rijal. Ini hakoib. Oke, khulasotun. Jamaknya apa, Ustadz? Musananya apa, Ustadz? Musananya adalah khulasotan. Lalu jamaknya apa? Khulasot. Terus muslimun. Musananya apa? Musliman. Lalu jamaknya apa? Muslimuna. Terus muslimat. Jamak apa? Musananya apa? Muslimatan. Jamaknya apa? Muslimat. Muslimat. Nah, muslimat. Afwan. Muslimat. Seperti itu. Oke. Rijal, abwab, hakoib, hulasot, muslimun, muslimat. Nah, ini semua merupakan bentuk dari jamak jamak dari isim yang ada di hadapan teman-teman. Jadi kalau ditanya jamaknya rijal, jamaknya rojul apa? Rijal. Jamaknya bab apa? Abwab. Jamaknya hakibah apa? Hakoib. Jamaknya khulaso apa? Khulasot. Jamaknya muslim apa? Muslimun. Jamaknya muslimat itu apa? Muslimat. Seperti itu. Oke, Ustadz, kalau dilihat-lihat kok bentuknya kok agak beda-beda ya Ustadz. Yang satu bentuknya ada waw nun, yang satu ada tambahan alif sama ta, yang satu lagi berubah bentuknya, ada bentuknya berubah bentuk harokat sama bentuk hurufnya, ada yang ketambahan huruf, ada yang kurang hurufnya, seperti itu. Jadi sebenarnya jamak itu juga ada nggak sih Ustadz nama-namanya? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Jamak nanti ada pembagiannya. Seperti itu. Jamak ada pembagiannya. Secara ringkas, jamak itu nanti dibagi menjadi dua. Ada yang namanya jamak taksir,
ada yang namanya jamak tashih, taksir, ada namanya jamak tashih. Jamak tashih nanti ada yang disebut sebagai namanya jam'ul mudzakkaris salim. Oke, di bawah aja kali ya, di bawah ya, di bawah aja. Nggak cukup nih. Oke, yang kedua, oke, jamak ya, ini sini. Nanti ada yang disebut sebagai namanya jamak taksir, ada yang namanya tashih. Si tashih nanti ada yang disebut sebagai namanya jam'ul mudzakkaris salim, ada yang namanya jam'ul muannas as-salim. Oke, ini saya kasih kode 1, saya kasih kode 2, saya kasih kode 3. Oke. Untuk jamak taksir, teman-teman kebanyakan mesti lihat kamus untuk menentukan jamak dari sebuah isim. Untuk menentukan jamak taksir, teman-teman mesti lihat kamus untuk ngecek kevalidannya. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita sembarang menjustifikasi, oh ini kayaknya jamaknya ini. Nggak. Seperti itu. Nggak bisa begitu. Tapi nanti di pelajaran yang lain, di pelajaran selain nahwu, yaitu pelajaran sorof, nanti jamak taksir itu bisa dikira-kira, bisa diperkirakan. Karena nanti dia punya bentuk atau punya pola. Kalau ya pola itu dalam bahasa Arabnya punya wazan, punya pola yang khas jamak tersebut. Tapi itu di bagian sedikit saja dari bagian jamak taksir yang banyak. Tapi secara garis besarnya, secara golibannya, jamak taksir teman-teman mesti lihat kamus untuk mengidentifikasikan jamak taksir dari sebuah isim. Seperti itu. Lalu contohnya apa Ustaz? Contohnya kalimat rijal. Nah, ini jamak taksir. Abwab. Ini merupakan jamak taksir juga. Haqaib sama juga. Khulasot juga sama juga. Nah, ini semua mesti kita lihat kamus untuk mengetahui apa sih isim ataupun jamak dari isim ini. Nah, ini semua disebut sebagai namanya jamak taksir. Yang kedua, ada namanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, itu bisa kita identifikasikan akhirannya adalah waw sama nun. Akhirannya waw sama nun. Berarti kalau ada kalimat, ada kata, ada kalimat Arabiyah yang diakhiri oleh waw dan nun, maka bisa kita pastikan bahwasannya isim tersebut, kalau misalnya isim ya, kita ngomongin di dalam fiil, isim tersebut adalah jamak mudzakkar salim. Kalau kita tahu bahwasanya itu isim, muslim kan seorang muslim, muslimat seorang muslimah. Berarti muslim ini ketika ketambahan waw sama nun, maka dia disebut sebagai namanya ismul mudzakkaris salimu. Seperti itu. Yaitu ketambahan waw sama nun atau ya sama nun. Berarti kita bisa bilang muslimuna atau muslimina. Ketambahan waw dan nun atau ya dan nun. Ini disebut sebagai namanya jamak mudzakkar salim. Oke. Berikutnya ada namanya jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu apa Ustaz? Jamak muannas salim adalah jamak, yaitu isim ya di sini ya. Isim yang jamak yang dia itu diakhiri oleh alif dan ta. Diakhiri oleh alif dan ta. Ketika kita tahu bahwasanya itu adalah isim, lalu dia diakhiri oleh alif dan ta,
maka kita bisa pastikan bahwasannya dia itu adalah jamak muannas salim. Jam'ul muannas salim, yaitu ketambahan alif dan ta-nya saja. Seperti itu. Oke, sampai di sini coba ada pertanyaan atau belum terkait tentang jamak taksir sama jamak tasghir, jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Ada sini bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Untuk jamak taksir, apakah ia juga memiliki cabang seperti jamak tashih? Kan kayak tadi yang Ustaz sampaikan bahwa kalau misalkan kata rijalun jadi rojulun, masih dalam huruf yang sama, jim dan lam. Kemudian kalau misalkan mar'ah jadi nisa, kan tidak yang sama. Apakah dia juga mempunyai cabang atau penjelasan yang masing-masing? Oke, jawabannya ada. Jawabannya ada. Ada yang disebut tadi sebagai namanya jam'ul killah, ada namanya jam'ul kathroh. Seperti itu. Jam'ul killah itu 3 sampai 10. Kalau jam'ul kasroh itu banyak, artinya killah sedikit, 10 sampai tak terhingga. Ini jamak taksir. Seperti itu. Oke? Apa misalnya ini? Oke. Itu ada pertanyaan tadi dari Mbak Radwa dan Afifah nih. Wafan Ustadz, gimana cara membuat musanna dari jamak dan isim ajam? Oke. Jadi di dalam pembahasan ilmu sorof ini sebenarnya masuk ke dalam ilmu sorof ya. Cuman gini saya jawab deh. Jadi kalau misalkan dari isim ajam, dari isim yang dia itu ajam, artinya orang Arab, di luar ajam itu berarti orang di luar Arab, yang mana orang Arab memakai bahasa itu dan mengambil bahasa itu, kemudian orang Arab menggunakan bahasa tersebut, itu disebut sebagai namanya isim ajam. Jadi isim yang diambil dari luar Arab, kemudian orang Arab menggunakan bahasa tersebut dalam ataupun menggunakan isim tersebut dalam keseharian mereka, dan isim tersebut disebut sebagai namanya ajam, dan dia masuk ke dalam pembagian fushah. Dan tulisan kemarin yang waktu itu yang pernah saya kirim itu udah menjawab soal bahwasanya kenapa kok di dalam Al-Qur'an tuh ada huruf ajam, apakah ajam atau bukan. Nah, jawabannya ada yang pernah saya kirim di grup WA tersebut, bahwasanya seluruh seluruh kalimat yang ada dalam kalimat Al-Qur'an, kalimat yang ada dalam Al-Qur'an semuanya adalah huruf fushah. Lalu ada kalimat Maryam, ada kalimat Musa, ada kalimat Ibrahim, itu kan ajam. Orang Arab sudah memuamalahkan atau orang Arab sudah menggunakan kata-kata tersebut pada keseharian mereka, dan jadilah mereka tuh menjadi kalimat yang musta'robah, artinya menjadi kalimat yang itu yang diarabkan atau yang terarabisasi lah, kurang lebih gitu mungkin bahasanya seperti itu. Oke, kalau misalkan ajam, misalnya kalimat Musa, ini kita nggak tahu nih hurufnya ini huruf apa, maka ulama sorof bilang bahwasanya ketika kalian itu nggak bisa nggak mengetahui ini huruf aslinya apa, maka kalian bisa langsung memusanakan jadi musayan. Gitu. Jadi musayan. Seluruh huruf ajam yang nggak kita ketahui ataupun seluruh isim ajam yang nggak kita ketahui apa itu akhir kalimatnya. Kalau Ibrahim kan jelas mim, Ismail jelas lam, Yakub jelas ba, Yusuf jelas fa. Tapi kalau Musa gimana Ustadz? Nah, Musa karena kita nggak tahu nih huruf lainahnya ini apa ini, ya atau waw, maka dalam kaidah sorofiyah bilang bahwasanya langsung saja diganti langsung saja identifikasi bahwasanya itu ya tambahan alif sama nun. Jadi musayan seperti itu. Oke? Gimana Mbak Radwa? Sampai sini paham ya? Oke. Yuk silakan kalau ada yang mau tanya lagi, yang lain lagi. Musayan. Oke, ada yang lain lagi dari Mbak Indi, Mbak Sidroh, Mbak Nia, Mbak Jinan, Mbak Via. Silakan kalau ada yang mau tanya. Yuk. Atau cepetan. Saya bilang atau saya menjelaskannya.
Oke, mungkin ada pertanyaan begini. Ustadz, jamak taksir itu ada yang 3 sampai 10, ada yang 10 sampai tak terhingga misalnya. Lalu kalau jamak mudzakkar salim sama muannats salim itu dari berapa sampai berapa, Ustadz? Nah, mungkin pertanyaannya begitu kan? Oke. Pertanyaannya begini, kalau misalkan pertanyaan begini maka jawabannya adalah jamak tashih yang itu jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim itu jumlahnya 3 sampai 10. 3 sampai 10. Ustadz, tapi kan misalnya ada lagi pertanyaan, Ustadz, tapi kan kita tahu tuh kalau misalkan kita bilang muslimun artinya kan banyak banget tuh orang. Banyak banget tuh orang. Kan nggak mungkin kita bilang kalau misalkan muslimun itu cuman cuman 3 doang atau 3 sampai 10 doang. Seperti itu. Oke. Jawabannya adalah begini. Oke, sebentar saya ambil satu lagi. Nah, jawabannya begini. Muslimun sama muslimat, muslimun dan muslimat, oke? Ini tadi jumlahnya adalah 3 sampai 10. Oke, sampai 10. Ini 3 sampai 10. Oke. Para ulama bilang kalau misalnya jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannats salim ketambahan alif sama lam yang ini menjadi tanda dari alamat ismun, maka dia menjadi muslimuna dan muslimat. Yang tadinya dia itu 3 sampai 10, dia berubah menjadi 10 hingga tak terhingga. Ini dari 10 hingga tak terhingga. Seperti itu. Oke. Dan alif lamnya ini dinamakan istighraqiyah. Istighraqiyah. Oke. Ingat nggak ketika saya bilang kemarin, misalnya dalam kalimat qad aflahal mu'minun. Terus saya bilang bahwasanya seluruh kaum muslimin itu bakalan menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Kenapa kok saya bisa yakin begitu, Ustadz? Karena saya sudah tahu ataupun karena saya pernah belajar bahwasanya ketika kalimat mukminun yang di situ cuma 3 sampai 10 doang, ketika ketambahan alif lam yang mana di sini merupakan alif lam istighraqiyah, artinya itu mencakup banyak orang, maka saya bisa pastikan bahwasanya qad aflahal mu'minun itu seluruh kaum muslimin itu pasti ataupun seluruh orang mukmin itu pasti menjadi orang yang beruntung. Seperti itu. Nah, ini disebut sebagai namanya alif lam istighraqiyah. Seperti itu. Dan kenapa kok Ustadz bisa yakin bahwasannya seluruh kaum muslim mukmin itu ataupun tafsirnya begitu, bisa tanya begitu. Kenapa kok Ustadz bisa yakin dan kenapa kok tafsirnya begitu? Jadi kode ini artinya tuh maknanya tuh sungguh. Yang qad ini menjadi alamat dari fiil. Oke, artinya sungguh. Terus apalagi Ustadz? Menjadi aflaha. Aflaha itu artinya itu fi'il madhi. Kan fi'il madhi kan bicara tentang zaman dulu Ustadz. Misalnya ada yang udah tahu bahwasanya fi'il madhi itu zaman dulu. Berarti maksud Allah di sini bilang qad aflahal mu'minun, artinya itu Allah sudah menjamin. Gitu loh. Jaminan Allah tuh udah Allah kasih bayar duluan. Udah Allah kasih duluan nih. Saya udah jamin. Pasti orang yang beriman itu pasti menjadi orang yang menang. Seperti itu. Nah, ini sedikit faidah dari Quran surat Al-Mu'minun ayat yang pertama. Oke, ini disebut sebagai namanya alif lam istighraqiyah. Seperti itu. Yang tadinya muslimun sama muslimat itu 3 sampai 10, ketika ketambahan alif lam di sini adalah alif lam istighraqiyah, maka maknanya berubah dari 10 menjadi tak terhingga. Seperti itu. Ini disebut sebagai namanya alif lam istighraqiyah dalam pembahasan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Seperti itu. Oke, yuk ada yang lain lagi yang mau tanyain? Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lain. Silakan kalau ada yang mau tanyain. Boleh ya Ustadz? Ya, silakan. Pak Ulan. Kan kemarin itu belajar di sorof yang Ya. alif lam. Itu kan yang alif
itu menandakan untuk mengklasifikasikan kita menunjuk siapa gitu kan. Mm-mm. Benar nggak? Kalau Ya, salah. betul, betul. Namanya ta'rif. Terus. Nah, ini istigroki ya sama si ta'rif itu beda atau gimana? Oke, jadi gini. Pertama, apa namanya? Jadi al ini, al yang kita kenal sebagai alif lam merupakan alamat dari isim, itu di bawahnya punya 3 cabang. Al di sini, al yang pertama ini namanya al ta'rif. Ini yang pertama kali harus kita tahu. Namanya adalah al ta'rif untuk menunjukkan bahwasanya misalnya saya bilang rojulun, seorang laki-laki. Tapi ketika saya bilang ar-rojulu, artinya laki-laki itu. Oke? Oke. Seingat saya, ini mungkin saya butuh murojaah lagi tentang alif lam, ada yang disebut sebagai namanya al-adzikri. Oke? Yang kedua az-zihni. Oke? Yang ketiga ada namanya istigroki. Atau nanti coba deh saya pastikan lagi, cuman yang pasti yang ini yang ada dalam kepala saya saat ini seperti itu. Ada namanya zikri, ada namanya zihni, ada namanya istigroki. Oke? Istigroki udah tahu. Jadi az-zihni. Misalnya ketika kita bilang kayak gini, contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat pertama. Kita bilang, saya sama Mbak Ulan sama-sama orang mukmin, sama-sama orang muslim. Ketika Al-Quran bilang, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fih. Kitab itu nggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kira-kira nih menurut teman-teman, yang ada dalam kepala saya, kitab yang ada dalam kepala saya, dan kitab yang ada dalam kepalanya Mbak Ulan, kira-kira bakal sama atau tidak? Coba saya tanya sama Mbak Ulan deh. Kira-kira sama nggak? Bakal sama nggak penafsiran kita terkait tentang kitab yang nggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya? Sama Yaitu Al-Quran. Al-Qur'anul Karim, barakallahu fik. Nah, kesamaan itu tadi, al tadi itu, al-kitabu, kitab itu menjadi petanda bahwasanya kitab yang ada di dalam kepalanya Mbak Ulan, yang maksud kitab yang ada dalam kepalanya Mbak Ulan dan maksud kitab yang ada dalam kepalanya saya, itu sama. Dan itu sudah takrif, sudah apa ya, sudah sesuatu yang muayyanah, sesuatu yang teridentifikasi. Seperti itu. Nah, al di situ itu disebut sebagai namanya al-zihni. Disebut sebagai namanya al-zihni. Oke? Ada namanya zikri, tapi itu di pembahasan yang lain lagi deh. Nanti agak panjang ngejelasinnya, cuman saya ngasih tahu 2 itu aja yang paling dekat aja, contohnya di kita. Ada namanya zihni, ada namanya istighroqi. Zikri, zihni, istighroqi itu masuk ke dalam pembahasan al, namanya al-ta'rif atau al untuk mengidentifikasikan suatu isim. Ketika tadi kita bilang rojulun, seorang laki-laki, tapi ketika tambahan al disebut sebagai namanya al-rojulu atau ar-rojulu, laki-laki itu. Gitu Mbak Bulat, kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang lagi? Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Itu yang kemarin kan yang pembahasan 3 sampai 10 saya kan nggak ada sinyal. Yang si al muslimuna 10 sampai ta terhingga itu maksudnya apa? Si jumlah hurufnya atau apa? Isimnya jadi tak terhingga. Kalau misalkan kita bilang bahwasanya muslimun itu mengidentifikasi dari 3 sampai 10 isim. 3 sampai 10 isim. Nah, ketika ketambahan alif lam istighroqiyah itu dari 10 menjadi tak terhingga. Seperti itu. Isimnya. Ingat isimnya. Mafhum? Isim, maksudnya isim artinya gimana? Oke. Contoh coba. Contoh. Muhammadun. Berarti ada 2 Muhammad. Ya enggak? Ya. Oke. Tambahan Muhammad lagi. 3
3 Muhammad. Berarti kalau saya bilang 3 Muhammad, gampangnya saya langsung bilang Muhammaduna. 3 Oh, sampai 10. tiga jumlah isimnya. Iya, isimnya. Seperti itu. Nah, kalau ketambahan huruf alif lam, itu dia menjadi dari 10 menjadi tak terhingga. Jadi dari Muhammadun dari 10 sampai tak terhingga. Dia berubah keadaannya tersebut atau isimnya tersebut dari 10 sampai tak terhingga. Gitu. Gimana Mbak Bulan? Ya, paham Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Yo, yang lainnya silakan kalau ada yang mau tanya. Mbak Via, Mbak Jinan, Mbak Indi, Ustaz izin bertanya. Ya, silakan. Berarti yang untuk jumlah tak terhingga itu untuk semua isim Ustaz. Jadi kalau misalkan buku, misalkan Alkitab, enggak. Misalkan apa ya? Jadi untuk semua isim gitu Ustaz. Alnya itu maksudnya? Ya. Jawabannya enggak. Ini khusus untuk jamak mudzakkar dan muannats salim saja. Oh. Untuk mudzakkar dan muannats salim saja. Seperti itu. Dan itu yang saya dapetin. Tapi kalau misalkan nanti saya temui lagi atau saya belum nemuin apakah jamak taksir ketika ketambahan alif sama lam berubah dari jam'ul qilah menjadi jam'ul kasroh. Nah, itu perlu saya teliti lagi. Tapi selama ini ya sejauh pembacaan saya bahwasanya belum ada yang saya temukan bahwasanya yang bilang jamak taksir yaitu ar-rijal, al-abwab, al-haqaib, al-khulasah itu ketika ketambahan alif lam berubah menjadi 10 sampai tak terhingga itu saya belum nemuin. Tapi yang saya bisa pastikan adalah jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Seperti itu. Itu sepanjang pembacaan saya. Oh, iya baik Ustaz, syukron. Ya, oke. Silakan kalau ada yang lain lagi yang mau tanya. Mbak siapa nih? Mbak Widya, Mbak Yuni, Mbak Sabita, Mbak Jiza, kalau ada yang mau tanya silakan. Dan Mas Wahyudi kalau ada yang mau tanyain silakan. Mbak Nabila juga silakan. Baik Mbak Nabila Zahra ataupun Nabila Ar-Rosidah. Ada tanya sampai sini? Oke, kalau nggak ada, alhamdulillah. Yuk berikutnya. Di save. Kita tadi udah bahas isim berdasarkan mudzakkar muannasnya. Oke, sudah. Kita sudah membahas isim berdasarkan adatnya. Ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Di save. Terus yang ketiga, ada isim berdasarkan abniyahnya. Ada namanya maqsur, yaitu huruf ilat yang sebelumnya adalah fathah. Ada namanya manqus, huruf ilat yang sebelumnya adalah ya. Ada namanya tashih, seperti itu. Dan tadi kita sudah jelaskan kenapa kok namanya huruf ilat. Oke, berikutnya kita sudah kenal dengan apa namanya jamak. Jamak ada jamak mudzakkar salim, ada jamak taksir, ada jamak tashih. Jamak taksir itu ada disebut sebagai namanya jam'ul qilah, ada namanya jam'ul kasroh. Jam'ul qilah itu 3 sampai 10, jam'ul kasroh itu dari 10 sampai tak terhingga. Sedangkan jamak mudzakkar salim dan muannats salim itu dari 3 sampai 10. Akan tetapi ketika ketambahan alif lam itu adalah alif lam istighraqiyah, yang mana dia itu bagian dari al-ta'rif, al yang untuk digunakan untuk mengidentifikasi sebuah isim, maka berubah dari 3 sampai 10 menjadi 10 sampai tak terhingga. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam pembagian fi'il. Ini secara basit saja, secara ringkas saja. Oke, karena nanti ada pembahasan fi'il di bab jurumiyah. Oke. Baik. Jadi dalam pembahasan fi'il ini berkaitan namanya kata kerja itu berkaitan dengan waktu. Kata kerja berkaitan dengan waktu. Kalau isim itu ngomongin sebuah kejadian, maka kalau fi'il itu ngomongin kejadian sekaligus waktu kejadian. Kalau isim mengatakan tentang kejadian atau mentakbirkan tentang kejadian, tapi kalau fi'il itu mentakbirkan tentang kejadian sekaligus waktu kejadian. Oke. Dalam bahasa Arab, kejadian itu disebut sebagai namanya hadas.
Oke. Sedangkan waktu kejadian itu disebut sebagai namanya zaman. Zaman. Oke, zaman. Kalau ada juga hadas juga. Nah, jadi gini ingat ya. Kalau isim itu cuman hadas saja, tapi kalau fi'il itu ada zaman wa hadas. Ada kejadian, ada waktu kejadian. Oke. Zaman dalam bahasa Arab, waktu itu dalam bahasa Arabnya adalah zaman. Kalau misalkan kita musanakan gimana? Pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita musanakan berarti az-zamanani. Ya enggak? Az-zamanani. Oke, kita hapus dulu aja. Repotin. Az-zamanani. Oke, ini kita pindahin dari sini isim, ini fiil. Jadi di sini ngomongin hadas, ini ngomongin zaman, ini ngomongin hadas. Oke, ini cerita. Oke. Jamaknya dari zaman apa Ustaz? Jamak dari mana? Zaman adalah azminah. Azminah. Seperti itu. Oke. Zaman. Dia kayak sama kayak to'am, sama kayak syarob, sama kayak rogif, sama kayak silah. Jadi af'ilah, azminah, aslihah, at-ta'imah, asyribah. Seperti itu. To'am, syarob, silah. Nah, ini teman-teman yang lain. Oke, itu jamak dari zaman. Azminah. Ini bentuk musananya. Ini bentuk jamaknya. Oke. Jamak ataupun afan. Waktu dalam bahasa Arab itu sama dengan yang kita ketahui juga. Bahwasanya waktu itu cuma ada 3. Ima dia itu waktu dulu, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang. Waktu dulu itu disebut sebagai namanya madhi. Dahulu. Sedangkan yang sekarang itu disebut sebagai namanya halu atau hadir. Oke, sekarang. Al-halu, al-hadiru. Sedangkan zaman yang akan datang, itu disebut sebagai namanya mustaqbal. Mustaqbal. Oke. Mustaqbal. Oke. Fi'il, kata kerja, berdasarkan waktunya, itu juga dibagi menjadi 3. Fi'il yang dia itu menceritakan tentang kejadian sekarang dan kejadian di masa lalu disebut sebagai namanya al-fi'lu al-madiyu. Coba saya tanya sama Mbak Indi, al-madiyu dia maksur atau mankus, Mbak? Mankus, Ustaz. Mankus. Baik. Oke. Ini disebut sebagai namanya al-fi'lu al-madhi. Oke, berikutnya kalau misalkan fi'il yang ngomongin sekarang Ustadz disebut sebagai apa? Namanya disebut sebagai namanya al-fi'lu al-mudhari'u. Al-fi'lu al-mudhari'u. Oke. Lalu kalau untuk fi'il Ustadz yang dia itu ngomongin di masa yang akan datang disebut sebagai namanya fi'lu al-amri. Fi'lu al-amri. Ngomongin fi'il atau kejadian yang akan datang. Seperti itu. Oke. Taib. Ustadz, pertanyaannya mungkin, gimana cara kita membedakan mana fi'il madi, mana fi'il mudhari, mana fi'il amr? Ingat gak coba pelajaran kita yang pertama? Alamatul fi'li. Nah, ingat. Alamat fi'li itu ada qad, ada sin, ada saufa, ada ta'ut ta'nis. Oke? Nah, berarti kalau ada ketiga ataupun keempat tanda tersebut itu bisa kita identifikasikan bahwasanya itu adalah isim. Bahwasanya itu adalah fi'il. Pertanyaan berikutnya, fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr.
Nah, untuk kita bisa mengidentifikasi dengan sangat jelas bahwasanya ini fi'il madhi atau fi'il mudhari fi'il amr, maka kita bisa bilang kalau ada tak taknis sakinah, maka dia masuk ke dalam bagian isim ataupun bagian fi'il madhi. Berarti kalau ada kalimat misalnya kalimat zahaba, kita tambahin tak taknis. Zahabat. Zahabat. Artinya pergi. Terus kalau misalkan membuka, fataha. Berarti kalau ada tambah tak taknis, berarti menjadi fatahat. Membuka. Oke, ini pergi. Membuka. Terus kalau ada keluar, kharajat. Aduh, Jim tanya saya lupa. Kharajat. Nah, kalau ada kharajat. Nah, artinya keluar. Ini juga pun masuk ke dalam bagian fi'lun madhi. Oke, berikutnya kalau ada tanda sin sama saufa ada yang paling gampang, itu pasti masuk ke dalam fi'lun mudhari' atau fi'lu al-mudhari'. Berarti kalau misalkan ada kalimat, ada dalam Al-Quran kita bilang saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun misalnya. Nah, ta'lamun ini merupakan fi'lul mudhari'. Kalau misalkan ada sin, saya kulu sufaha misalnya, saya kulu sufaha, saya kulu. Nah, kalau ada saya kulu berarti ada sinnya di situ, berarti yakulu ini merupakan ada namanya fi'lun mudhari'. Jadi kalau ada sin sama saufa, dia masuk ke dalam fi'lun mudhari'. Lalu kalau qad Ustaz. Nah, kalau qad itu bisa di kedua-duanya. Qad bisa di kedua-duanya. Qad untuk yang di fi'lun madhi itu bermakna sungguh. Pasti. Nah. Tapi kalau qad masuk ke dalam fi'lun mudhari', itu bermakna kadang-kadang. Ya, kadang-kadang gitu. Nah, artinya kadang-kadang. Kalau dalam bahasa saya itu kayak gitu. Saya sering mengartikan dengan kadang-kadang. Oke. Qad masuk ke dalam fi'lun madhi itu menjadi sungguh-sungguh, sungguh artinya. Tapi kalau qad masuk ke dalam fi'lun mudhari' itu menjadi maknanya kadang-kadang. Oke, sampai di sini coba ada pertanyaan atau belum? Ada pertanyaan atau belum? Sok, kalau mau tanya. Ada pertanyaan sampai sini? Mbak Indi, Mbak Sidroh, Mbak Wulan, Mbak Nabila, Mbak Fia, Mbak Jinan, Mbak Faradiba, Mbak Nia. Silakan kalau dia mau tanya. Gimana kalau Mbak Nia? Paham belum sampai sini? Ya, pelan-pelan Ustadz. Insya Allah. Oke, baik. Terus kalau Mbak Eka gimana? Udah tanya belum sampai sini? Oke, baik. Mbak Jinan gimana? Ada pertanyaan belum sampai sini? Oke, baik. Terus Mbak Wulan gimana Mbak Wulan? Ya Ustaz, alhamdulillah paham. Oke, baik. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, terakhir pembahasan kita hari ini kita akan langsung ke kitab dulu. Tapi bukan kitab Jurumiyah, tapi saya coba cek dulu kitabnya. Bentar. Tadi sudah saya siapkan. Semoga bisa gampang dicari, mudah dicari.
Sebentar. Ya Rob. Oke. Sebentar. Oke. Nah, ya sudah ketemu. Yuk. Nah, nih. Sudah. Oke. Tadi kita bilang bahwasannya isim itu terdiri dari 3 huruf. Oke. Fi'il juga sama. Paling sedikit itu terdiri dari 3 huruf. Paling sedikit. Kalau kurang dari 2 huruf, itu disebut sebagai namanya harfun dia. Isim dan fi'il paling sedikit terbentuk 3 huruf. Isim dan fi'il paling sedikit terbentuk dari 3 huruf. Apapun itu hurufnya. Kalau kurang dari 3 huruf, pasti dia bukan isim, pasti dia bukan fi'il. Pasti dia huruf. Intinya adalah huruf itu biasanya kurang dari 3 huruf. Kurang dari 3 huruf. Oke. Kita nggak akan ngomongin harfun lebih dalam, 2 huruf itu, yang 2 huruf, 1 huruf atau 2 huruf, karena itu tidak sebagai huruf, tapi saya pengen kenalin yang 3 huruf, dan yang 4 huruf, dan yang 5 huruf. Oke? Nah, mulai dari kalimat idza ini, oke? Mulai dari kalimat idza ini, idza, idzan, ala, ila, anna, inna, summa, rubba, saufa, ala, laita, na'am. Ini disebut sebagai namanya harfun. Meskipun dia dari 3 huruf, terbentuk dari 3 huruf. Idza, idzan, jadi, ala, ketahuilah, ila, sampai, ana, sesungguhnya, inna, sesungguhnya, summa, kemudian, rubba, berapa banyak, saufa, akan kamu ketahui, ala, di atas, laita, alangkah, naam, ya. Ini semua bagian dari harfun. Seperti itu. Oke. Terus yang 4 huruf apa, Ustadz? Contohnya adalah izma, illa. Kok illa 4 huruf, Ustadz? Ya, illa itu 4 huruf. Karena dari hamzah, alif, lam, lam. 4 dia. Jadi illa. Gitu. Hamzah, alif, lam, lam. Ya, betul. La. Bukan. Afwan. Bukan gitu. Jadi hamzah, lam, hamzah. Fathah. Illa, la. Nah, gitu. Illa. Nah. Amma juga pun 4 juga. Am, mim, ma. Terus imma, hatta juga pun sama, hatta. Jadi tasdid dihitung 2 ya. Ka'anna, terus la'alla. Nah, ini semua disebut sebagai namanya harfun. Lalu yang 5 huruf gimana, Ustadz? Yang contohnya yang huruf itu terbentuk dari 5 huruf. Contohnya adalah innama, annama, lakinna. Nah, ini semua disebut sebagai namanya harfun. Boleh di screenshot. Ini adalah bentuk huruf yang lebih dari 2. Makanya yang mesti kita verifikasi
Kalau misalkan dia itu lebih dari 2 huruf, berarti kita harus hafal nih huruf-huruf ini. Karena huruf-huruf ini kalau nggak kita hafal, kalau nggak kita ketahui, Afan, ya ketahui dulu baru dihafal ya. Kalau nggak kita ketahui dan juga nggak kita hafal, maka kita akan iltibas, maka kita akan samar membedakan ini apakah harfun, ini apakah ismun, ini apakah fi'lun. Makanya ini di screenshot aja. Seperti itu. Oke? Idza idzan, ala, ila, anna dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dibahas pada pembahasannya. Seperti itu. Ini saya hanya ngasih perkenalan saja bahwasanya ada loh huruf yang terbentuk dari 3 huruf sampai ke 5 huruf. Sampai 5 huruf. Nah, huruf-huruf ini disebut sebagai namanya huruf ma'ani. Huruf yang dia itu punya makna. Huruf ma'ani. Dan seluruh huruf ataupun huruful khafdi yang ada dalam pembahasan ataupun huruf jar yang ada dalam pembahasan bab awal muqaddimah jurumnya itu disebut sebagai namanya huruf ma'ani. Huruf yang dia itu punya makna, makna, bukan makna, makna. Seperti itu. Oke? Adapun huruf hijaiyah dari alif sampai dari hamzah sampai ya disebut sebagai namanya huruf mabani, huruf pembentuk. Gitu. Jadi khulasatul kalam, jadi ringkasan kalamnya adalah bahwasanya huruf itu dibagi menjadi 2. Ada yang disebut sebagai namanya huruful ma'ani. Huruful ma'ani yang tadi dicontohkan tadi ma'ani, ada yang disebut sebagai namanya huruful mabani. Huruful mabani itu adalah huruful hijaiyah. Hijaiyah. Sedangkan huruf ma'ani yang tadi saya sebutin, huruf jar yang ada dalam pembahasan awal bab muqaddimah jurumiyah itu juga huruf ma'ani, huruf yang dia punya makna. Tadi huruf yang 5 tadi itu yang dia ada yang terbentuk dari 3 huruf, ada yang terbentuk dari 4 huruf, ada yang terbentuk dari 5 huruf, itu semua meskipun dia terbentuk dari 3 sampai 5 huruf disebut sebagai namanya huruf, bukan isimun, bukan juga fi'lun. Nah, huruf-huruf tersebut disebut sebagai namanya huruful ma'ani. Huruf-huruf yang dia itu punya makna, yang punya makna. Seperti itu. Dan ini nanti akan menjadi pembahasan paling detail lagi dalam pembahasan nahwu. Seperti itu. Jadi huruf-huruf tersebut itu nanti kalau misalkan kita dalemi lagi, itu akan punya makna yang sangat banyak seperti itu. Huruf min itu bisa sampai 3 sampai punya 5 huruf, 5 makna. Huruf ba juga pun sama. Huruf ala juga bisa punya makna dari bahkan lebih dari 5 seperti itu. Nah, itu semua merupakan salah satu i'jaznya bahasa Arab, yaitu satu huruf saja mewakili banyak makna. Seperti itu. Oke, ini sekedar sekedar taswikon saja, sekedar spoiler aja kepada teman-teman bahwasanya ya beginilah bahasa Arab, dan inilah sebagai pembuka dari bahasan kita untuk masuk ke dalam lagi pembahasan tentang i'rab sampai ke pembahasan idhofah. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol silakan sebelum saya tutup majelisnya kalau ada yang mau tanyain. Kita udah kelewatan 4 menit. Ya, Ustadz silakan. Afwan, apakah ada perbedaan antara inna dan dengan anna? Jawabannya nggak ada perbedaan. Artinya sama, maknanya sama sesungguhnya. Hanya saja kalau inna itu di awal kalimat, tapi kalau anna itu di tengah-tengah kalimat. Itu jawabannya. Misalnya ada kalimat nih, inna itu pasti di awal. Gitu. Tapi kalau anna itu biasanya annanya di tengah-tengah sini. Jadi ada kalimat, anna di tengah. Tuh. Lebih ke arah letaknya. Tuh. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Ya, wa'alaikum. Oke.
silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Dan nanti kalau misalkan mau didetilin lagi tuh Mbak Isni, itu nanti ada perbedaan juga yang sangat mencolok juga antara inna sama ana. Tapi itu di babnya aja sendiri nanti lah. Seperti itu. Antara perbedaan kedua hal. Cuman secara gampangnya itu begini. Kalau inna itu di awal, tapi kalau ana itu di tengah-tengah. Tuh. Oke. Yuk silakan kalau mau yang lain yang mau tanyain. Ada dari yang lainnya, Mbak Yuni, Mbak Nabila, Mbak Wahidah, Mbak Asma, Mbak Devi, Mbak Jinan, terus Mbak Sabita, Mbak Halwa, Mbak Nia, kalian mau tanyain sebelum kita tutup majelisnya? Oke, nggak ada ya? Oke, yaudah sekian aja dari saya. Tetap semangat, tetap pemupuk asa untuk bisa paham bahasa Arab. Namanya kalau saya dulu tuh diajarin tuh sama guru saya tuh namanya tawakal itu nggak cuma sekedar di akhir saja, tapi di awal juga kita tawakal, di tengah-tengah juga itu kita tawakal, di akhir pun juga kita tawakal. Artinya kita harus selalu tersambung dari awal sampai akhir dalam setiap pekerjaan kita. Tawakal itu artinya mewakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala hal-hal yang nggak bisa dikendali kita. Tapi kalau hal-hal yang itu dikuasai kita harus mengusahakan seluruhnya. Seperti itu. Sama seperti kita belajar bahasa Arab nih. Kita ngantuk. Ngantuk, kalau misalkan kita bisa tahan, ya kita tahan. Seperti itu. Kita nggak paham. Berarti apa nih kira-kira sebab-sebab apa yang bikin saya paham? Misalkan kita nggak tahu, apa nih yang kira-kira bakalan menunjang saya untuk tahu? Seperti itu. Nah, itu semua harus kita usahakan. Sebenarnya saya tuh pengen bahas sedikit tentang ilmu ma'ajim ya, tapi di luar forum ini aja, seperti itu. Insya Allah kita tutup dulu, cukupkan dulu. Nanti kalau ada yang mau tahu tentang ma'ajim sedikit, nanti saya akan coba jelasin sedikit aja, nggak sampai 15 menit kok. Seperti itu, tapi ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan pada Allah mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.